untuk siap menerima benih kebenaran firman Tuhan, dan oleh kuat kuasa Tuhan sendiri, kami boleh Engkau pakai menghasilkan buah-buah yang tetap. Tolonglah Tuhan, kami rindu supaya firman Tuhan boleh sungguh memberkati, menguatkan, dan menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di masa-masa yang semakin sulit ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Izinkan, mari saya mengajak kita membuka Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kisah yang kita mungkin sudah familiar, saya akan baca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, dan semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya Pendeta Amos Winarto. Saya baru saja diangkat menjadi Ketua STT Aletheia bulan Agustus kemarin, ya, jadi masih belum setengah tahun, ya, masih baru, masih fresh from the oven. Nah, izinkan saya mengawali khotbah saya ini dengan memutarkan video profil STT Aletheia. Bisa tolong diputarkan videonya. Salam sejahtera, saudara dikasihi Tuhan. Masih banyak gereja yang membutuhkan pemimpin. Bahkan boleh dikatakan kekurangan pemimpin gereja. Bukan hanya dalam soal kuantitas, tetapi juga dalam soal kualitas. Sebuah survei kepemimpinan gereja yang dilakukan oleh Bilangan Research Center menunjukkan bahwa gereja membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir strategis dan mampu berrelasi dengan baik. Bagi kami di STT Aletheia, motor untuk berpikir strategis adalah kemampuan berpikir kritis, mampu berrelasi dengan baik, dibangun di atas fondasi keteladanan hidup. Karena itu, STT Aletheia mempunyai visi memperlengkapi para pemimpin gereja untuk mampu berteologi reform dengan kritis, berkemampuan mengembalakan, dan berkarakter serupa Kristus.
Saudara-saudaraku, apakah Anda terpanggil untuk diperlengkapi menjadi pemimpin seperti itu? Mari, percayakan diri kepada Tuhan untuk diperlengkapi melalui STT Aletheia, sehingga saudara-saudari mampu menjadi pemimpin gereja yang berpikir kritis bagi Kristus dan mempunyai hati untuk gerejanya. A mind for Christ, a heart for His church. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan Terima kasih untuk kesempatan tes. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi setiap kali kalau orang bertemu saya kemudian berkata, "Selamat Pak Amos, sudah jadi ketua STT Aletheia." Dan saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga berpikir ya, dalam menyambut Natal ini apakah sukacita saya itu adalah karena saya diangkat jadi ketua STT? Ya karena memang ya diangkat jadi ketua STT boleh dikatakan itu jabatannya naik ya. Setidaknya saya disediakan fasilitas mobil dinas ya, tunjangan pun juga naik ya. Karena apa? Karena ada tunjangan jabatan. Apakah saya tuh sukacitanya karena diangkat jadi ketua gitu ya di dalam menyambut Natal ini? Apakah karena itu saya itu seneng? Jadi Natal tahun ini beda dengan Natal tahun lalu gara-gara saya ini diangkat jadi ketua sehingga kemudian mendapatkan fasilitas yang lebih baik, mendapatkan tunjangan yang baik gitu ya. Itu yang menjadi dasar sukacita saya. Ya, memang senang saudara, tetapi kalau itu yang menjadi dasar sukacita hidup saya, itu ya akan berlalu, ya, tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang berarti. Apalagi ketika saya menjadi ketua STT, ya, ketika diberi ucapan selamat itu, saya juga berkata, ya terima kasih, selamat bertambah beban yang berat, ya, karena memang tugas dan tanggung jawab saya itu memang ya lebih berat ya. Bicara soal bagaimana mencari dana untuk STT Aletheia, karena ya di STT Aletheia itu kami tidak menarik biaya studi kepada mahasiswa-mahasiswi kami. Ya, mereka itu studi itu hanya membayar biaya hidup mereka di asrama sebesar 1,5 juta per bulan. Kemudian juga ada uang semester cuma 750.000 satu bulan. Jadi total 1 tahun akademik itu mahasiswa kami, satu mahasiswa butuh sekitar 20-an, hanya 20 sampai 22 juta. 1 tahun akademik, satu mahasiswa. Dan mereka pun kebanyakan adalah disupport oleh gereja, oleh pribadi-pribadi ya, yang boleh membuat mereka itu bisa studi di sana. Jadi terima kasih untuk dukungan yang terus diberikan kepada STT kami, STT Aletheia, kepada Bapak Ibu sekalian, pada GKA Elion, satelit yang mendukung kami tetap membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian, karena ya kami memulai pembelajaran kami di STT Aletheia itu selalu dengan spot jantung. Ya. 1 tahun akademik kami itu butuh sekitar 7-8 M. Ya, untuk biaya mahasiswa itu tadi, biaya hidup mahasiswa, untuk operasional dan sebagainya. Kas kami itu di awal tahun akademik mulainya cuma 200-300 juta. Jadi tiap tahun itu ya spot jantung, makanya saya dikasih ucapan selamat, terima kasih, tapi selamat bertambah beban berat, karena tambah pikiran ini gimana nih supaya Tuhan berkenan terus memelihara sampai hari ini. Dan memang bersyukur Tuhan terus memelihara. Di samping juga STT di Indonesia itu sudah banyak Bapak Ibu, ada 300-an. Dan lulusannya pun juga banyak. Dan yang anehnya, banyak juga lulusannya itu yang tidak punya pelayanan di gereja, tidak punya tempat-tempat pekerjaan mereka. Jadi ya, itu tantangan juga bagi kami, supaya kami bisa juga, mahasiswa kami juga, ya sesuai dengan kemampuan kami, ya bukan tambah sedikit, saya tidak mau dan berdoa jangan sampai nanti setelah saya turun jadi pemimpin ternyata malah STT-nya tutup gara-gara mahasiswanya habis, repot gitu.
Nah, ini tantangan bagi kami SCT Aletheia. Jadi kami sungguh sangat mengharapkan dukungan dari mitra, gereja ataupun pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk dukungan dari GKA Elion Satelit yang terus berikan kepada kami. Ya, setidaknya ada salah satu mahasiswa kami yang asalnya dari sini ya, Saudara Juli Santoso. Ya, terus doakan supaya studinya bisa selesai dengan baik. Nah, apa menjadi sukacita Natal kita? Ya, karena kalau tadi saya bilang gara-gara jadi ketua itu pasti enggak ya, tambah pusing saya. Ya, jadi rambut saya tambah banyak putihnya, kerutan di muka saya tambah banyak. Walaupun kata Pak Jokowi itu positif ya, tapi ya itu namanya orang yang kepikiran banyak gitu ya. Nah, apa menjadi sukacita kita? Nah, apakah juga kemewahan misalnya? Ya, karena katakanlah kita punya pohon Natal yang paling mahal pun, apakah itu bisa mendatangkan sukacita? Iya, tetapi ya setelah pohon Natalnya dibongkar ya sudah ya. Ini gambar 2 pohon Natal yang paling mahal di dunia ini katanya ya. Satu pohon Natal itu harganya sekitar 11 miliar US dollar ya, karena pernak-perniknya itu dari berlian, dari emas ya, dan macam-macam itu. Jelas bukan kemewahan yang menjadi dasar sukacita kita dalam kita itu menyambut Natal. Juga apakah keramaian, karena memang pandemi sudah mulai melandai, kita semua sekarang bisa kumpul-kumpul ya, pasti seneng ya. Sudah sekian lama di rumah, sekarang bisa ketemu secara langsung dengan teman-teman ya, pasti seneng kita. Tetapi apakah keramaian? Ya tentu tidak ya. Apakah hadiah-hadiahnya? Ya pastilah, pasti membuat senang ya. Sekarang kan juga lagi berlangsung Natal sekolah minggu. Dan saya dapat info juga akan ada hadiah-hadiah Natal juga bagi anak-anak sekolah minggu. Saya pun waktu masih anak-anak dapat hadiah Natal pun juga senang. Tetapi ya itu sukacita tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan bukan hanya tidak bisa bertahan lama, malah kondisi-kondisi seperti ini malah bisa mendatangkan hal yang sebaliknya, duka cita. Kita tahu bahwa gara-gara Natal yang mewah itu malah terjadi pertikaian di gereja. Ya. Kita tahu bahwa gara-gara soal keramaian, ya betul-betul jadi rame, ya jadi ribut, bertengkar satu dengan yang lain ketika merayakan Natal, ya, ketika ada selisih pendapat, ketika ada ya perbedaan keinginan, termasuk juga hadiah-hadiah. Katakanlah tahun ini kita dapat hadiah, misalkan amplop Natal, gitu ya. Misalkan hamba-hamba Tuhan sudah wis. Hamba-hamba Tuhan di sini kan juga ada amplop Natalnya toh ya? Ada? Ada enggak? Sungkan ya bicara soal dujian ini, waduh wis poho iso ya toh. Tapi katakanlah misalkan hamba Tuhannya itu dapat amplop Natal gitu ya. Tapi kalau sukacitanya berdasarkan tadi itu ya hadiah, itu berbahaya sekali. Bisa tidak jadi seneng, jadi senep. Ya. Misalnya tahun ini saya dapat amplop Natal, gotiau misalkan ya, 5 juta misalkan. Terus tahun depan itu pandemi sudah katakanlah hilang gitu. Jadi di masa pandemi saya dapat amplop Natal itu gotiau 5 juta. Tahun depan Natalan dapat lagi amplop Natal. Saya buka ini amplopnya. Kalau tahun lalu itu gotiau, pandemi aja gotiau. Mestinya kan tahun tidak ada pandemi lah, ya lebih baik lagi toh. Saya buka amplop Natalnya, lah, mek cetiau. Saudara, kalau fokusnya pada hadiah, wah pasti kita tidak lagi senang, jadi senep, saudara. Wah ini gereja pelit ini ya toh. Pandemi aja bisa kasih 5 juta, sekarang sudah nggak pandemi semua sudah berjalan normal, kok malah diturunkan hadiahnya cuma jadi cetiau itu. Nah, hati-hati saudara. Hidup kita malah tidak akan ada sukacita. Kalau sukacita kita itu didasarkan pada kemewahan, pada keramaian, pada hadiah-hadiah, pada saat kita itu menyambut Natal. Sehingga apa sebetulnya yang menjadi sukacita Natal kita? Kalau kita perhatikan gembala-gembala itu mengalami sukacita yang sesungguhnya karena ya Yesus itulah yang menjadi dasar sukacita mereka. Dan ketika Yesus itu menjadi dasar sukacita mereka, sukacita macam apa yang mereka alami?
Nah, setidaknya ada dua yang akan coba kita renungkan, dan harapan saya adalah ini menjadi bagian sukacita kita juga ketika kita merayakan Natal di masa pandemi tahun 2022 ini. Yaitu yang pertama, sukacita yang berarti, kita sungguh-sungguh mengalami sukacita yang berarti karena Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga mengalami sukacita yang mengubahkan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, sukacita yang berarti. Apa yang dikatakan pertama kali oleh malaikat ketika bertemu dengan para gembala? Malaikat tidak berkata, waduh hoki kamu, beruntung kamu. Karena yang lain-lain itu tidak dapat berita ini. Kamu yang pertama kali dapat berita ini. Sangat beruntung kamu. Bukan itu yang dikatakan. Apa yang dikatakan pertama kali oleh malaikat kepada gembala itu? Jangan takut. Mengapa kalimat yang muncul pertama itu adalah kalimat jangan takut? Karena memang itulah yang menjadi jawaban, ungkapan, statement yang dibutuhkan oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dari dulu sampai sekarang. Ketakutan dan kekhawatiran hidup itu selalu ada menyertai kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Termasuk para gembala. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada artinya di zaman itu. Pekerjaan gembala itu pekerjaan tidak ada gengsinya. Tidak ada orang yang mau jadi gembala, itu tidak ada. Mereka itu jadi gembala bisa karena terpaksa, bisa karena ya supaya tetap bisa bertahan hidup saja. Mereka bekerja jadi gembala. Karena itu tidak ada gengsinya, orang tidak akan mau jadi gembala. Contoh mungkin zaman sekarang ya, katakanlah kalau ada anak itu datang kepada kita orang tua dan anak kita berkata, "Pak Ma, saya mau jadi tukang sapu jalanan." Gimana perasaan Bapak Ibu mendengar anak kita bilang sama kita mau jadi tukang sapu jalanan? Nelongso atau aduh kok anakku kok kepingin jadi tukang sapu jalanan. Tapi misalkan kalau dia bilangnya bukan jadi tukang sapu jalanan, "Pak Ma, saya mau jadi dokter." Wah, kita bangga ya. Wah, iya Nyo. Bagus, Pak Ma akan kerja keras supaya kamu bisa kuliah, bisa jadi dokter. Itu pasti akan kita katakan kepada anak kita, bukan? Tapi kalau anak kita cuma bilang, "Pak mau jadi tukang sapu jalanan," tidak akan kita berkata, "Oh ya, bagus Nyo, Pak Ma akan kerja keras supaya kamu bisa nanti jadi tukang sapu jalanan yang luar biasa." Kan tidak mungkin, saudara. Itu pekerjaan yang tidak ada artinya. Nah, itu gambaran mungkin yang paling cocok mungkin untuk kerjaan yang namanya gembala, menggembalakan di zaman itu. Itu pekerjaan yang tidak ada artinya. Orang jadi gembala itu ya mungkin karena terpaksa, karena mungkin mereka ya supaya bisa bertahan hidup. Sehingga ketika mereka melihat malaikat datang, selain kaget mereka juga was-was. Waduh, ini mungkin saya mau diapakan ini ya. Mereka sudah ditambahi beban kehidupan yang susah, berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, bayangkan, tambah takut mereka. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Berita Natal itu adalah mendatangkan sukacita yang menggantikan ketakutan dan kekhawatiran hidup. Di zaman sekarang ini, pandemi, nanti tahun depan ada rumor terjadi resesi ekonomi global. Dalam konteks Indonesia tahun 2024 itu akan ada konstelasi politik yang bisa semakin memanas. Jadi 2 tahun ke depan ini kita diperhadapkan dengan kabar-kabar yang tidak membuat kita itu semakin optimis, malah jadi pesimis. Tidak memberikan kepada kita gambaran kehidupan yang lebih baik, malah lebih susah. Ada ketakutan, kekhawatiran mungkin yang ada di dalam hidup kita. Karena masa depan yang semakin tidak pasti. Dan perkataan malaikat, jangan takut. Itu tidak berlaku hanya bagi para gembala di zaman Natal yang pertama,
Tetapi juga berlaku bagi saudara dan saya di masa raya Natal, masa pandemi tahun 2022 ini. Jangan takut. Nah, tetapi apa yang menjadi dasar supaya mereka itu tidak takut? Apa yang menjadi dasar supaya mereka itu yang dilanjutkan oleh para gembala, jangan takut. Ada kesukaan besar bagi segala bangsa. Apa yang menjadi dasar sukacita yang berarti itu? Kesukaan yang besar itu adalah pada ayat ke-11, bukan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dasarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa mengalami sukacita yang menggantikan ketakutan dan kekhawatiran hidup itu kalau kita mendasarkan sukacita kita kepada Yesus Kristus. Kalau hidup kita sampai hari ini tidak ada sukacita yang berarti, itu mungkin karena hidup kita mungkin salah fokus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Malaikat berkata kepada gembala, jangan takut, tetapi ada kesukaan besar. Karena apa? Karena mereka diarahkan fokus hidup mereka kepada juru selamat yang hari ini lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup mereka digantikan dengan sukacita yang berarti karena mereka dibawa untuk memfokuskan hidup mereka kepada Kristus. Ketika fokus hidup kita bukan pada Kristus, ya jangan heran kalau kita tidak mengalami sukacita yang berarti itu. Ya bisa senang tetapi sesaat. Kita tidak akan mengalami sukacita yang sejati. Nah, apa artinya hidup kita ini berfokus kepada Tuhan Yesus? Mari kita merenungkan satu kalimat ini. Bapak kasih Tuhan, Yesus itu bukan satu-satunya di dalam hidup kita. Tetapi Dia itu nomor satu. He is not the only one, but He is number one. 他不是唯一，他是第一。Dia bukan satu-satunya, tetapi Dia nomor satu. Maksudnya apa? Sederhananya Bapak Ibu, kalau kita berkata, oh Yesus itu satu-satunya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu tidak boleh makan, kalau mau makan ya cari Yesus. Dia satu-satunya kok. Kalau satu-satunya kan berarti kan tidak boleh ada yang lain. Betul loh? Kalau kita ingin kerja, ya wis cari Yesus saja. Tidak usah cari tempat-tempat kerja. Dia cuma satu-satunya kok. Akhirnya kita jatuh kepada yang namanya ajaran asketisme. Orang-orang Kristen itu diajar untuk menyiksa dirinya supaya menunjukkan bahwa Yesus itu memang satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Jadi kita disuruh bertapa begitu di gunung mana begitu ya. 40 hari 40 malam bahkan mungkin setahun gitu. Tidak usah makan, tidak usah minum sampai kita mati begitu. Karena Dia kan memang cuma satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Yang dimaksudkan hidup berfokus kepada Kristus itu bukan artinya kita ini hidup Yesus hanya Yesus saja, Yesus itu satu-satunya. Itu jelas tidak mungkin Bapak Ibu. Saudara beli HP, konter HP-nya dibayari gambarnya Yesus, mau enggak kira-kira? Kan Yesus satu-satunya, ya sudah nih jawab. Terimaan Yesus saja sudah, kan enggak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Yesus itu yang nomor satu. Artinya apa? Saudara boleh punya yang lain-lain. Tapi itu nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor 4 kah, nomor 5 kah, nomor 6 kah, nomor 7 kah, nomor 8 kah, dan seterusnya.
Ini maaf, ini contoh tidak bisa diberlakukan kepada kehidupan rumah tangga ya. Bukan punya talaubo, syalobo gitu ya, bukan ya. Suami nomor 1, suami nomor 2, istri nomor 1, istri nomor 2, bukan. Tapi ini bicara soal apa yang menjadi fokus hidup kita. Yesus itu yang nomor 1. Saudara boleh punya yang lain itu tidak jadi nomor 1. Makanan yang suka kuliner, silakan. Ya, itu bisa jadi nomor 2. Yang jadi nomor 1 tetap Tuhan Yesus. Yang jadi masalah di dalam hidup kita itu sebetulnya bukan kita ini dilarang untuk punya yang lain-lain. Silakan saudara. Yang jadi masalah itu adalah ketika yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 atau nomor berapa itu naik jadi nomor 1, Yesusnya diturunkan jadi nomor 2 kah atau nomor keberapa? Itu masalahnya itu di sana. Misalkan ya, Yesus itu nomor 1, yang nomor 2 itu adalah makanan. Ketika makanan itu jadi nomor 1, Yesusnya jadi nomor 2, ya akhirnya hidup kita tidak ada sukacita, saudara. Ada gereja pecah gara-gara soal menu makanan di hari Natal. Yang satu kepingin nasi goreng, yang kedua ingin bakmi goreng. Diskusi di rapat, yang nasi goreng berkata alasannya ini, yang bakmi goreng berkata alasannya ini, gitu ya toh. Akhirnya karena tidak ada mufakat, voting, akhirnya yang menang nasi goreng, yang kelompok bakmi goreng tidak terima. Wah, itu gara-gara yang jadi ketua panitia Natalnya itu hoping itu sama yang jualan nasi goreng, makanya itu dimenangkan itu, nggak terima. Wis, gak Natal-Natalan di gereja iki. Gara-gara makanan saudara, bisa pecah loh gereja. Karena apa? Karena itu sekarang jadi nomor 1. Coba kalau makanan itu nomor 2, Yesusnya nomor 1. Yang nasi goreng menang, bakmi goreng berkata, ya sudah, ini kan keputusan rapat, ya kita jalankan bersama sudah. Beres sudah, tidak akan pecah gereja. Dan jangan lupa juga, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa bukan karena terjadi perselingkuhan atau berzinahan atau drakor. Mereka jatuh dalam dosa gara-gara apa? Makanan. Jadi sukacita yang berarti itu hanya ada ketika hidup kita ini fokusnya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa punya yang lain-lain. Saudara bisa menjadikan keluarga sebagai nomor 2. Saudara bisa menjadikan hobi sebagai nomor 3. Silakan. Mau nonton Piala Dunia silakan. Tetapi jangan sampai keluarga, hobi, pekerjaan, pelayanan pun di gereja itu akhirnya naik jadi nomor 1 dan menurunkan Yesus dari tahtanya yang nomor 1 itu di dalam hidup kita menjadi nomor yang lain. Kalau itu yang terjadi, hidup kita sudah salah fokus dan akibatnya apa? Kita tidak akan mengalami sukacita yang berarti itu tadi. Saya ini lahir dari keluarga non-Kristen, Bapak Ibu. Boleh dikatakan saya ini adalah orang Kristen yang pertama di keluarga. Pada waktu saya itu memutuskan untuk masuk ke sekolah Alkitab, saya itu tidak disupport oleh orang tua saya. Bahkan saya itu dianggap anak yang pusial, anak yang tidak berbakti. Ya karena mereka memang bukan orang Kristen ya. Dan ada latar belakangnya, kenapa mereka kok kecewa dan marah. Karena waktu saya SMA kelas 3, saya itu mendapat juga kesempatan untuk bisa masuk ke sebuah universitas negeri yang ya bereputasi baik di Indonesia lewat jalur prestasi. Tapi pada saat yang sama saya menggumulkan masuk sekolah Alkitab. Dalam pergumulan saya, ya ketika saya membaca
firman Tuhan, khususnya ketika di Yeremia pasal yang pertama dikatakan bahwa Tuhan sudah mengenal kita sejak dalam kandungan gitu ya. Saya sendiri aja di dalam kandungan sudah tidak tahu apa-apa ya, tidak kenal, tetapi Tuhan mengenal saya. Jadi waktu itu saya cuma berpikir sederhana, kalau saya masuk universitas ini lewat jalur prestasi dengan tawaran beasiswa, itu apakah memang saya bisa fokus hidup saya itu nanti kepada Tuhan? Ataukah nanti setelah lulus itu nanti Allah saya tidak berfokus sama Tuhan? Sama juga ketika saya masuk sekolah kitab ini, apakah memang betul-betul saya ini masuk karena memang ingin supaya Yesus itu yang nomor satu? Atau karena ya ada alasan-alasan yang lain? Ya dalam pergumulan itu akhirnya saya melihat bahwa kalau saya itu milih untuk masuk ke sekolah umum itu tadi, ya itu artinya saya hanya menyenangkan orang tua, menyenangkan diri sendiri. Tetapi kalau saya masuk ke sekolah Alkitab, orang tua saya tidak senang. Tetapi yang nomor satu dalam hidup saya siapa? Tuhan Yesus atau orang tua? Itu yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan saya. Akhirnya saya milih masuk sekolah Alkitab. Dan di awal-awal mereka ya nggak support saya, seperti mengusir saya. Tetapi justru Tuhan memakai ya masa saya studi di sekolah Alkitab itu untuk membawa mereka mengenal siapa itu Yesus. Karena mereka pasti tanya, iki anakku iki oleh beasiswa bisa masuk dalam prestasi, bisa dapat beasiswa, tapi kok milih masuk sekolah Alkitab? Karena zaman itu ya, berarti saya ini sudah tua itu ya toh. Hamba Tuhan itu loh bayarannya piro ya. Kan beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan hamba Tuhan kan bayarannya sudah lumayan gitu ya. Jadi orang tua saya itu nggak mau kamu jadi hamba Tuhan loh. Kere nanti ya, miskin nanti. Siapa nanti yang bisa support papa mama? Tetapi justru dari situ mereka akhirnya mulai untuk berpikir, iya ya, kenapa kok anak sitok ini kok mau masuk sekolah Alkitab? Dan dari situlah saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dan bersyukur bahwa saya mengalami sukacita yang luar biasa. Karena memang saya selalu berdoa. Kami bukan dari keluarga yang mampu, kami dari keluarga yang miskin. Saya tidak mau nanti papa mama saya sudah soro di dunia ini, sudah susah di dunia ini, tetap susah juga di masa yang akan datang, ya, karena tidak mengenal Tuhan, tidak menerima Tuhan. Saya bersyukur mereka bisa dimenangkan. Papa saya dibaptis tanggal 25 Desember di rumah sakit, tanggal 6 Januari dia bertemu dengan Tuhan yang dia imani. Itu sukacita yang berarti, saudara. Karena fokus kita adalah kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya sukacita yang berarti, tetapi juga sukacita yang mengubahkan. Kalau kita baca perikop tadi itu ya, Lukas 2 ayat 8-20, para malaikat itu bukan sedang santai-santai. Ya. Dikatakan di ayat yang 8 itu mereka sedang menjaga kawanan domba, artinya apa? Mereka sedang kerja. Jadi tengah-tengah kesibukan kerja mereka mendengarkan berita itu. Mereka bukan sedang tidur, mimpi gitu ya, bukan. Mereka bukan sedang santai-santai. Mereka bukan sedang mengalami healing. Ya. Mereka sedang sibuk, mereka sedang dalam keseharian mereka bekerja. Dan Tuhan melalui malaikat menyatakan diri untuk mereka bisa mendengarkan kabar baik itu. Dan sukacita yang mereka alami mendengarkan kabar itu adalah sukacita yang mengubahkan.
mereka tidak tenggelam lagi di dalam kesibukan mereka bekerja, tetapi mereka juga di dalam kesibukan mereka, di tengah-tengah mereka sibuk, mereka juga sibuk untuk menyaksikan Tuhan Yesus dengan sukacita. Makanya kan di dalam ayat ke-16 dikatakan apa? Setelah mendengar kabar itu mereka cepat-cepat. Karena apa? Ya mereka ini sedang kerja, tetapi mereka ada sesuatu sukacita yang ingin mereka bagikan, mereka cepat-cepat itu pergi itu. Dan kita lihat setelah mereka sampai di tempat yang ditunjukkan oleh gembala, oleh para malaikat itu, ya, yaitu tandanya itu lampin itu, setelah mereka melihat, itu mereka boleh dikatakan ini adalah PI yang pertama kali dilakukan. Karena mereka menceritakan toh apa yang mereka dengar, siapa ini Yesus ini? Dia adalah juru selamat, Kristus yang lahir di kota Daud. Itu kan mereka cerita. Berdasarkan apa yang didengarkan dari malaikat itu mereka PI itu ke keluarganya Yusuf, Maria, dan kerabat-kerabatnya itu. Makanya kemudian Maria kan mencoba untuk merenungkan itu. Dan apa yang dilakukan setelah gembala itu menyelesaikan kesibukan mereka menyaksikan Yesus dengan sukacita itu, mereka kembali kemana? Ya kerja maneng, kan ditinggal itu domba-dombanya itu. Ya kembali lagi mereka ke tempat kerja mereka. Perhatikan sukacita yang mengubahkan ini bukan karena dari gembala kemudian jadi CEO begitu. Dari gembala yang dipekerjakan jadi sekarang pengusaha kain wol misalkan begitu. Bukan saudara. Sukacita mereka bukan karena karir mereka atau pekerjaan mereka itu diubahkan. Tambah naik pangkat begitu ya. Bukan karena tunjangan mereka itu dinaikkan. Ya mereka tetap gembala. Gengsinya mereka itu tetap tidak ada. Menurut ukuran dunia ini. Tapi mereka bisa mengalami sukacita itu karena apa? Karena mereka memberitakan Injil. Menyaksikan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan mereka. Mereka tidak berkata, Tuhan tunggu nanti kami jadi punya pekerjaan yang lebih bergengsi lah Tuhan, baru memberitakan Injil Tuhan. Tuhan nanti ini siapa sing melihara domba-domba nih kalau kami semua pergi? Nanti kalau ada yang hilang, dicuri atau apa, kami masa bisa ganti Tuhan? Mereka tidak berdialog sama Tuhan. Setidaknya kita tahu bahwa mereka cepat-cepat itu. Mereka tidak menunda-nunda. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesibukan dunia ini sering membuat kita terlena dan lupa untuk mengalami sukacita yang mengubahkan karena memberitakan Injil. Dalam salah satu buku yang saya tulis untuk Sinode GKT, Ayo Memuridkan, itu alasan pertama yang seringkali disampaikan itu soal kesibukan. Ada penatua atau diaken ketika saya tanya begitu ya, kira-kira jemaat itu kok susah sekali untuk mau diajak bertumbuh secara rohani, untuk diperlengkapi, untuk semakin dewasa dalam iman. Itu alasannya yang nomor satu ini. Sudah sibuk sana-sini, bagi waktu sudah sulit, mepet-mepet untuk kerja, pelayanan, keluarga, hobi, apalagi kalau nanti tambah satu kegiatan pemuritan, ya, misalnya ikut kelompok kecil, aduh sibuk sudah. Tetapi kalau kita mau untuk mengalami sukacita yang mengubahkan, bahwa justru di tengah-tengah kesibukan kita bersedia dipakai Tuhan untuk menyaksikan tentang Kristus, itulah sukacita yang mengubahkan, saudara. Menjelang akhir studi saya, kan saya itu 8 tahun studi di Amerika, Bapak Ibu, S2 dan S3. 2 tahun terakhir sebelum saya selesai studi, banyak orang bertanya, kenapa kok mau pulang ke Indonesia? Nah, saya bergumul, saudara.
Bergumul maksudnya kalau saya jawabnya ini nggak benar, itu nanti saya malah nggak bisa jadi berkat. Ya jelas saya itu ada ikatan dinas. Jadi termasuk salah satunya dari sponsor saya, baik dari GKT itu ada, juga dari Langham atau John Stott Ministry dulu namanya waktu masih support saya, itu ada, harus kembali ke Indonesia, ada ikatan dinas. Nah tapi kalau saya jawabnya, kenapa kamu itu kembali ke Indonesia, jawabannya adalah karena terpaksa, ya itu artinya saya tidak ada sukacita di dalam saya itu melakukan pelayanan saya. Terpaksa kok. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu pasti tidak maksimal dan tidak akan bisa jadi berkat malahan. Ya kalau tidak percaya coba ini suami istri yang duduk sama-sama begitu ya. Istri tanyalah sama suami, "Pak, masih sayang enggak sama saya?" Coba tanya istri sama suami, "Pak, masih sayang enggak sama saya?" Sekarang suami silakan saya ajarin jawabnya. Jawab begini, "Wis kadung." Kira-kira istri yang mendengar jawaban itu legowo enggak? Kan pasti enggak enak toh. Oh gara-gara sudah terlanjur nikah sama saya. Coba kalau enggak nikah sama saya berarti kan enggak sayang sama saya. Tak terpaksa itu. Enggak enak toh. Yang jadi majelis di sini, kenapa kok jadi majelis? Jawabannya wis kadung. Enak enggak kira-kira? Termasuk yang jadi hamba Tuhan di sini, ditanya kenapa jadi hamba Tuhan? Ya wis kadung. Kan enggak enak saudara. Saya enggak mau pulang ke Indonesia itu karena wis kadung itu tadi, karena terpaksa itu tadi. Makanya saya bergumul, Tuhan kenapa saya ini pulang ke Indonesia? Apalagi di masa-masa itu ada satu lembaga yang menawarkan kepada saya, Pak Amos di sini aja. Kami butuh orang-orang seperti Pak Amos untuk pelayanan di sini, untuk kerja di sini. Nanti ini biaya beasiswa yang Pak Amos terima itu kami ganti 3 kali lipat. Sama untuk GKT diganti 3 kali lipat. Sama John Stott Ministry Langham kita ganti 3 kali lipat. Tidak apa-apa Pak Amos di sini saja. Saya mikir, emang saya ini tender, cari yang bisa ngasih yang paling baik gitu. Kan enggak saudara. Saya bergumul. Nah dalam pergumulan saya itu ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan mengingatkan sebuah frase yang ya berulang-ulang itu selalu muncul di benak saya. Itu frase yang kalau dalam studi Perjanjian Baru itu frase panggilannya nabi-nabi. Nabi-nabi itu ketika dipanggil oleh Tuhan itu pasti ada namanya formulanya, ada formulanya. Dalam bahasa Ibrani itu pendek sekali frase itu, leh leka. Yang terjemahkan rise and go, bangun pergi. Bangun pergi, leh leka, leh leka, leh leka. Itu yang muncul. Makan pagi leh leka, makan siang leh leka, makan malam leh leka, mau tidur leh leka. Ini apa Tuhan kok leh leka ini muncul terus di benak saya. Dan dari situ saya diingatkan, saya ini seperti orang yang tidur di Amerika. Artinya apa? Sudah menikmati berbagai macam kenyamanan. Saya memang sibuk, saudara, sibuk belajar, sibuk melayani di sana. Tetapi kesibukan yang menina bubukan saya. Saya tidak lagi melayani Tuhan. Saya tidak lagi memberitakan Injil. Saya melayani diri saya sendiri. Saya menyaksikan diri saya sendiri. Tuhan berkata, leka. Rise and go. Saya pulang ke Indonesia karena saya ingin dipakai Tuhan untuk menyaksikan Kristus. Itulah sukacita yang mengubahkan kita, saudara. Bahwa di tengah-tengah segala kesibukan kita membuka diri kita, Tuhan pakai saya untuk bisa menjadi alatmu menyaksikan Kristus. Di tempat kerja kita, di rumah tangga kita, di pasar kita jualan, di sekolah kita belajar,
di kantor kita bekerja, di online shop kita bekerja. Tuhan, aku ingin mengalami sukacita yang mengubahkan itu. Keajaiban Natal yang sesungguhnya adalah kelahiran Yesus mendatangkan sukacita yang berarti dan yang mengubahkan hidup bagi mereka yang menyambutnya. Doa saya, biarlah Natal tahun ini saudara dan saya boleh sungguh mengalami sukacita yang berarti dan mengubahkan hidup itu. Karena kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Janganlah takut, sebab hari ini ada kesukaan besar bagi banyak bangsa. Telah lahir bagimu seorang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di hati dan hidup saudara dan saya. Izinkan saya mewakili keluarga besar SCT Aletheia mengucapkan selamat Natal tahun 2022, selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil waktu 7:30, kita merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan ini di dalam hidup kita masing-masing. Bapa di surga, kami rindu di tengah-tengah pergulatan hidup kami di masa pandemi yang masih terus berlangsung. Bahkan di tahun mendatang yang tidak menentu, bahkan ada kabar resesi ekonomi global. Termasuk Tuhan, semakin meningkatnya pergulatan politik di negara kami di tahun 2000 menuju menyongsong 2024 nanti ini. Tuhan, ada banyak kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Tetapi kami rindu di masa raya Natal tahun ini, kami sungguh boleh mengalami sukacita yang berarti dan mengubahkan itu. Karena kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, berkati kami, dan pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.